Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang bubur ayam, penghafal Quran dari Parung YouTuber tertua di semesta. Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama yang pertama Indonesia, Buya Hamka mengatakan, kita hidup di dunia ini satu kali. Setelah itu, setelah hidup di dunia, kita mati pulang ke akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia. Oleh karena itu, karena hidup di dunia cuma satu kali, maka kalau punya keinginan yang besar sekalian, kalau punya cita-cita, jangan tanggung-tanggung ya, tanggung-tanggung jangan, yang besar sekalian gitu. Ini mah bikin Masjid 6 Syuhada gitu, sudah hampir 4 tahun, sudah menghabiskan 800 juta, kurang 200 juta itu para donatur nyumbangnya tuh kok tanggung-tanggung sih. Umar bin Khattab itu untuk dakwah, propertinya, kekayaannya itu disumbangkan separuh, 50% untuk Islam, untuk dakwah Islam. Abu Bakar 100%. Waktu ditanya oleh Rasulullah, kamu sumbangkan 100%, kamu tinggalkan apa itu keluargamu ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar yang penuh dengan keimanan itu, saya tinggalkan keluarga saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Begitu. Ini mah punya kekayaan di internet banking itu, atau di apa itu, di saldo itu apa namanya, deposito 400 juta, itu sumbangkan 200 juta, separuhnya untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada. Beres tuh Masjid 6 Syuhada. Kenapa lama 4 tahun? Yang ngerjain dua orang dari tanggal 1 Agustus, hari Senin 2 Agustus 2021. Sekarang udah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan lagi maaf, Agustus 2024. 25, 4 tahun itu nggak kelar-kelar masjid itu. Kenapa? Donaturnya pelit, ya, bakhil. Harusnya kan keimanan itu menentukan apa, sedekah ya. Ini mah punya uang 100.000, yang disedekahkan 1.000 itu, atau 10.000, 10%, sedekahkan 50% minimal, 50.000 untuk yang untuk Islam ya. Terlalu banyak was-was hati, yuwaswisu fi sudurin nas ya, dibikin was-was hati itu oleh minal jinnati wanas, dibikin was-was, ditiupkan rasa was-was dalam hati untuk nggak jadi sedekah, maju mundur oleh jin dan oleh manusia yang penuh dengan keraguan-keraguan yang juga dibisiki was-was oleh jin itu, bukan oleh keimanan yang bekerja ya. Utsman bin Affan beli sumur Yahudi 4 miliar tuh, nggak tanggung-tanggung, sehingga sumur umat Islam di Madinah waktu itu nggak perlu lagi beli air sama Yahudi, diborong sumurnya yang besar itu, sumur Utsman bin Affan ya kan. Sedekahnya gila-gilaan itu. 30.000 mujahidin dalam perang Tabuk yang sulit menghadapi pasukan Romawi, seluruh apa namanya, logistiknya yang 30.000 itu ditanggung semua oleh Utsman bin Affan. Dia sedekahkan 900 onta. 900 onta itu berapa? Hampir 1.000 onta. Kalau satu onta itu 20 juta, 20 juta kali 1.000, 20 miliar tuh, 20 miliar kan ya kan? 2 kali 10 pangkat 9, sedekahnya 20 miliar, belum kudanya 200 biji. Wah, ini mah sedekahnya nggak brutal. Padahal menurut Rasulullah, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah,
maka Allah membangunkan sebuah rumah seperti masjid yang dibangun itu di surga. Ya, itu dari riwayat dari hadis itu Utsman bin Affan. Dia mendengar ucapan Rasulullah yang bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Ya, di surat yang lain orang yang berinfak fisabilillah itu, ya, satu biji itu menumbuhkan berapa? 7 batang. Satu batang menghasilkan 100 biji. Jadi 700 dikali dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat orang yang sedekah, ya. Dan ma faktum min syai' fahuwa yukhlifuh, kata Allah di dalam Al-Quran. Apa saja yang kamu infakkan fisabilillah diganti oleh Allah, ya. Nggak hilang itu. Dan sedekah itu bisa juga diumumkan di YouTube atau disembunyikan bisa. Dan nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih buat orang yang menginfakkan sedekahnya, infaknya, hartanya di jalan Allah. Walladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa 'alaniyah walladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah pada malam hari dan menginfakkannya pada siang hari dan menginfakkannya itu sirran, sembunyi-sembunyi, nggak ingin diketahui namanya, nggak ingin diketahui orang, atau alaniyah, atau minta diumumkan, minta dipublikasikan, minta di YouTube kan, ya. Diiklankan, diiklankan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, sama semuanya dapat pahala di sisi Allah. Fala khaufun, mereka enggak akan ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka enggak ada rasa duka cita, karena semuanya akan mendapatkan balasan Allah. Itu yang pertama, ya. Murah hatilah dalam bersedekah, apalagi membangun masjid. Silahkan ditransfer untuk membangun masjid 6 syuhada, kurang 200 juta. Dibangun di atas tanah wakaf 200 meter dari Bapak Haji Parama Arta. Sudah hampir 4 tahun, sudah menghabiskan dana dari 200 donatur di 5 benua, 800 juta. Alhamdulillah. Ya, tapi ternyata yang terbesar, ya, yang sedekah yang terbesar bulan lalu dari seorang umi, yaitu Ibu Umi Rosidah, 5 juta rupiah. Udah nggak ada lagi. Rupanya ekonomi sulit, ya, di zamannya Prabowo ini. Yang nggak usah disalahkan rejim Jokowi dan Prabowo yang membuat ekonomi kita morat-marit, tetapi yang kita perbaiki bukan ekonomi, tapi yang kita perbaiki adalah keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, sehingga kita bisa bersedekah karena Allah, semata-mata lillah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pesantren Jolali di samping membangun masjid juga pernah, ya, membagikan dari donasi juga 10 ton beras zaman Covid. Setiap Sabtu kita bagikan 100 kupon KK, 1 KK 5 kilo. Kita bagikan 9 Sabtu berturut-turut, sekitar 10 ton untuk masyarakat lingkungan sini saat zaman Covid susah. Kemudian untuk pedagang kita edarkan 36 gerobak, baik gerobak sampah maupun gerobak untuk dagang. Dan juga alhamdulillah kita berikan sumur bor wakaf, namanya program sumur Utsman bin Affan. Ada 35, ya, di
pesantren-pesantren yang kurang air di Bekasi, di Kerawang, di Sukabumi, di Garut, di Lampung, di Depok, di Pengasinan ada berapa? Pengasinan 1, Depok 1, di Ciseeng ada 7, di kampung sebelah Kampung Jati 1, di Komplek Gria Branwir setiap RT 1 ada 6, total semua sumur Utsman bin Affan, sumur bor satu titiknya itu 25 meter, 27 meter, dan menghabiskan dana satu titik itu 10 juta rupiah, dananya dari para donatur. Dan sudah kita edarkan sekitar 36 sumur bor Utsman bin Affan, disingkat Surban. Keimanan yang berbicara. Saya nggak punya duit, saya ngajak para penonton yang punya duit untuk bekal akhirat yang nggak lama. Bapak TNI kita, Jenderal Sudirman, itu wafatnya umur 34 tahun. Ya, Fatimah, putri Rasulullah, di bawah 30 tahun, 28 tahun sudah wafat. Apa yang dibawa kecuali amal-amal solehnya sendiri masing-masing kan. Raden Ajeng Kartini yang diperingati di sekolah-sekolah SD di seluruh Indonesia tanggal 21 April itu, bos itu kenceng banget cuajan. Itu wafatnya umur 25, selawe 25 tahun, kok masih ragu-ragu mau sedekah. Apalagi program yang kedua, kita ingin punya keranda jenazah dan tempat pemandian mayat. Itu perlu 2 aja dulu, 15 juta. Udah 2 minggu ini baru kekumpul 1 juta. Pada kemana sih orang-orang beriman, penonton pesantren Rajolali ini? Kirim 15 juta, kelar itu, ya kan? 2 untuk orang-orang yang meninggalkan perlu diangkut pakai keranda jenazah dan perlu dimandikan. Moga-moga ya, kami sebagai Ketua Yayasan Pesantren Rajolali Indonesia mengetuk hati kaum muslimin dan muslimat, khususnya penonton pesantren Rajolali, kaum yang beriman ya, untuk langsung bersedekah ya. Tidak usah banyak-banyak untuk masjid, 200 juta rupiah insya Allah. Masjid 6 Syuhada yang dibangun dalam konteks kekejaman rejim Jokowi kemarin yang sudah membunuh 6 santri dari Front Pembela Islam sehingga mereka menjadi syahid di kilometer 50. Kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka menjadi Masjid 6 Syuhada. Silakan yang mendengar wajah saya kirim 200 juta rupiah, alhamdulillah, ke Bank Syariah Indonesia 1012 656781 dan dikonfirmasikan ke WA kami yang sedang buat rekaman ini 08 12 12 00 6145. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas semua kebajikan, amal soleh, sedekah, wakaf dari bapak, ibu, kakak, adik semua di 5 benua dengan pahala yang mengalir abadi dan berlipat ganda hingga alam kubur atau alam barzah yang entah berapa juta tahun kita berada di alam kubur, di alam barzah sebelum hari kebangkitan itu tiba. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam, penghafal Quran dari Padang YouTuber tertuah di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 ya. syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.